Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 235. Kulit binatang itu terbelah dua oleh tombak emas. Lebih dari 100 orang meledak berkeping-keping, segera memenuhi udara dengan kabut berdarah. Makhluk tanpa kepala itu terlalu kuat, tidak ada yang bisa menghadapinya secara langsung. Lari, atau kita semua akan terbunuh. Ini adalah makhluk suci yang bertarung sampai mati di laut ini selama era kuno. Keinginannya untuk membunuh tidak akan pernah pudar. Bahkan para pelayan dewa terguncang olehnya, apalagi yang lain. Tak satu pun dari mereka memiliki peluang. Wu, salah satu pelayan ilahi tua, mengeluarkan tanduk binatang yang merupakan harta tertinggi. Itu mengeluarkan suara Wu, dan riak yang dihasilkan meluas untuk menyerang ksatria tanpa kepala. Sisanya memanggil artefak berharga mereka sebelum berlari ke segala arah. Perpecahan itu perlu, atau mereka akan benar-benar musnah, mati bersama di medan perang ini. Suara Wu memekakkan telinga. Saat tanduk binatang itu terpancar dalam semua warna, riak perak mulai menyebar dan mengganggu laut. Gelombang naik dan turun dengan keras, hampir menyentuh langit. Namun, makhluk tanpa kepala itu sangat kuat. Itu mengangkat tombaknya ke arah cakrawala, menyebabkan pancaran emas yang luar biasa untuk memangkas segalanya. Semua riak yang diciptakan oleh tanduk binatang itu dibongkar. Hong hong! Ketukan kuku mengguncang langit dan bumi. Kuda hitam besar itu menginjak permukaan laut sebelum melompat ke udara. Langkahnya seperti guntur saat membubung ke atas, menciptakan pemandangan yang benar-benar mencengangkan. Para pelayan dewa ketakutan, karena mereka tidak bisa menangkis serangannya. Mereka tidak bisa membeli lebih banyak waktu bahkan jika mereka mau. Melihat ini, mereka tidak lagi berani menghadapi makhluk ini dan mulai melarikan diri. Namun, makhluk suci tanpa kepala itu terlalu perkasa. Dengan sapuan tombak emas, angin menderu seperti guntur dan laut mengaum dengan ganas ke langit, mengalahkan segalanya. Peu! 6 hingga 7 pelayan ilahi yang perkasa meledak sekaligus. Tubuh mereka menjadi potongan daging dan tulang putih berlumuran darah terbang ke segala arah. Satu sapuan dan mereka semua hancur. Kekuatan itu tak terkalahkan. Keinginan membunuh yang tersisa dari makhluk suci kuno saja dapat menyebabkan gangguan pada skala ini. Itu membawa segalanya sebelumnya, dan tidak akan berhenti. Cepat! Para pelayan ilahi yang memegang tanduk binatang adalah satu-satunya yang selamat, dan mereka melarikan diri secepat mungkin. Tanduk itu bersinar dengan cahaya berharga yang mengelilingi mereka, membawa mereka pergi dengan kecepatan gila. Lari! Dengan cepat! Wajah yang lain menjadi pucat dan lari ke segala arah. Itu adalah pelarian hidup dan mati. Mereka bukan tandingan ksatria tanpa kepala, dan tinggal di sini pasti akan menyebabkan kematian. Laut tak berujung itu luas dan tak terbatas. Mereka berpisah selama pelarian, tetapi banyak yang masih terbunuh. Sapuan tombak emas hampir membelah langit. Darah tumpah ke kejauhan. Orang-orang seperti gadis berpakaian ungu dan anak laki-laki berambut hijau secara khusus diurus oleh para pelayan dewa. Mereka dilindungi oleh artefak berharga saat mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, mereka tidak bisa menghindari serangan itu. Makhluk suci tanpa kepala mengejar mereka. Itu melambaikan tombak, dan cahaya keemasan melonjak. 2 pelayan ilahi mengorbankan diri mereka untuk menutupi bagian belakang, tubuh mereka meledak segera setelah itu. Bahkan makhluk sekuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Memblokirnya dengan paksa hanya akan berarti kematian. Artefak berharga akan terbelah, dan potongan berkilauan yang tersisa kemudian akan jatuh ke laut.
Seperti inilah sikap tak terkalahkan sejati. Itu tidak menjawab siapapun, namun bahkan makhluk suci yang sekuat ini telah berjuang sampai mati di zaman kuno, jatuh ke laut ini. Mari kita berkumpul di laut tempat sarang Kunpeng berada. Kita akan berpisah. Tidak ada jalan lain. Mereka semua berpisah dan berlari jauh ke laut terlarang. Saat ini, kelangsungan hidup adalah satu-satunya hal yang penting, yang lainnya dilupakan. Bocah iblis itu tentu saja termasuk di antara mereka yang dikejar. Namun, setelah semua pelayan suci di dekatnya terbunuh, dia mendapati dirinya agak lebih aman. Ksatria tanpa kepala itu berbalik untuk memburu para pelayan suci lainnya. Kuda itu berlari ke arah lain dan segera menjauh darinya. Dia tidak memiliki kepala dan tidak memiliki kesadaran. Satu-satunya yang tersisa adalah keinginan abadi untuk membunuh. Semakin kuat mereka, semakin berbahaya bagi mereka untuk berada di sini karena indera tajam ksatria dapat mendeteksi mereka. Apakah ini yang terjadi? Shi Hao berbicara pada dirinya sendiri. Dia kemudian berhenti berbicara. Mengontrol gunting naga emas, dia segera melarikan diri dari tempat kejadian dan berlari jauh ke laut. Bagaimanapun, makhluk suci tanpa kepala telah mati di zaman kuno. Dia berada di bawah kondisi yang aneh sekarang, dikendalikan oleh keinginan jahat untuk membunuh. Dia bukan lagi makhluk hidup yang utuh. Oleh karena itu setelah beberapa saat, dia tenggelam ke dalam laut dan tidak muncul lagi. Meski begitu, tim dari Gunung Divin Archaik telah rusak parah. Dari sekitar 300 orang, hanya Lusinan yang selamat, dan sisanya terbunuh. Terlepas dari para pelayan dewa yang memegang tanduk binatang tertinggi, sisanya akan langsung meledak bahkan dengan goresan tombak. Itu adalah prestise surgawi yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Beberapa jam kemudian, di suatu tempat jauh di laut, tim berkumpul kembali. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, dan mereka semua tampak sedih. Pengalaman itu begitu mengerikan. Mereka bahkan belum mencapai tempat terlarang, namun mereka kehilangan hampir semua orang. Ekspedisi untuk menemukan sisa-sisa ini benar-benar dimulai dengan sangat buruk. Mungkin ini pertanda buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang mengerutkan kening, takut gagal. 4 jam berlalu dan tidak ada orang lain yang muncul. Tidak lebih dari 60 yang selamat, dan sisanya sebagian besar seperti mati. Namun, fakta yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa beberapa remaja yang merupakan keturunan langsung dari Gunung Ilahi juga terbunuh. Pelayan dan penjaga dewa mereka hampir semuanya tewas dalam pertempuran juga. Satu-satunya yang tersisa adalah gadis berpakaian ungu, gadis berambut perak, anak laki-laki berambut merah, Shi Hao, dan anak laki-laki berambut hijau yang bermusuhan. Kenapa ini terjadi padamu, Nona? Bagaimana saya akan memberitahu tuannya? Seorang pelayan ilahi berlumuran darah menangis keras. Seorang gadis cantik, makhluk berdarah murni, telah layu di sampingnya. Ini tidak seharusnya terjadi. Kami bahkan belum melangkah ke sarang Kunpeng. Tempat ini tidak lebih baik dari tanah iblis. Wilayah ini penuh dengan angin dingin dan hujan lebat. Banyak yang meratap sedih, dan bahkan makhluk sekuat gunung dewa kuno tidak terkalahkan di sini. Mereka juga diserang setelah memasuki laut yang luas ini. Masih bisakah kita berhasil? Gadis berambut perak itu bertanya. Namanya Yin Sui, atau salju perak, dan wajahnya penuh kesedihan. Gadis itu adalah teman baiknya, dan sekarang setelah dia meninggal, Yin Sui merasa sangat tidak enak. Kita sudah sampai sejauh ini, dan sarang Kunpeng berada dalam jangkauan kita. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Ucap pemuda berambut merah itu. Dia dipanggil Chi Hou, yang berarti api merah, dan merupakan anak yang kuat dan berkemauan keras. Matanya yang cemerlang sangat kuat seperti matahari yang terik.
kita harus mendapatkan artefak berharga Kunpeng. Itu adalah kekuatan suci yang tak tertandingi dari 10 orang biadab kuno, jadi kita tidak bisa membiarkannya pergi ke orang lain. Ini sangat kuat, bahkan keseimbangan gurun besar akan terpengaruh, kata anak laki-laki berambut hijau dengan dingin. Namanya Qin Yun, atau awan hijau, dan memiliki mata yang dingin. Beberapa pelayan ilahi semuanya menghela nafas. Bahaya sedang menunggu di depan, tetapi bisakah mereka berbalik sekarang? Setelah melihat begitu banyak yang mati, pergi sekarang akan terlalu memalukan. Namun, awal perjalanan mereka sejauh ini benar-benar bencana. Terlalu banyak orang yang meninggal bahkan sebelum mereka mencapai tujuan, dan sebagai hasilnya, bayangan telah menutupi pikiran semua orang. Hanya 6 pelayan ilahi yang selamat. Mereka mengerutkan kening dan memulai diskusi. Perjalanan ini akan sangat sulit. Sisa-sisa Kunpeng mungkin tumpang tindih dengan medan perang kuno. Setiap kali muncul, air ini akan menjadi lautan iblis. Di masa lalu, makhluk suci kuno telah berebut supremasi di sini bersama para dewa laut. Mereka mungkin juga berjuang untuk kekuatan suci ini. Meskipun posisi para pelayan dewa lebih rendah dari para Teangers, makhluk kuat ini sebenarnya adalah kekuatan tempur utama sekarang. Keputusan mereka akan berdampak signifikan pada sisa perjalanan ini. Shi Hao gelisah. Hanya sejumlah kecil makhluk laut yang muncul, tetapi konsekuensinya mengerikan, dan keganasannya tidak kurang dari gurun. Dia merasa perjalanan ini meramalkan bencana daripada berkah. Sekarang kelompok itu telah kehilangan lebih dari 90% anggotanya. Apakah mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan orang lain? Dia mulai bertanya-tanya bagaimana keadaan kelompok lain. Tanduk binatang itu mulai memancarkan cahaya, menjadi mirip dengan punggungan gunung saat membubung di langit. Mereka berdiri di atasnya sambil melihat ke bawah ke laut luas di depan. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan sepanjang siang dan malam, mereka mendekati tempat yang tercatat dalam gulungan kuno. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah lautan kematian, sebagian besar penyusup yang menginjakkan kaki di dalamnya telah meninggal di sana. Saat mereka mendekat, terdengar teriakan. Berhenti! Naga banjir tertinggi telah memerintahkan laut untuk disegel. Tidak ada yang diizinkan masuk. Suara itu berasal dari burung laut yang panjangnya beberapa zhang dengan bulu hitam dan mata biru. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti burung gagak. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan berteriak pada mereka. Ini budak laut, makhluk amfibi yang bisa terbang dan berenang. Mereka cukup kuat, dan biasanya bekerja untuk makhluk laut lain sebagai penjaga mereka. Iblis laut tertinggi sedang menunggu di depan dan naga banjir tertinggi telah memblokir bagian belakang mereka. Keduanya telah memerintahkan agar laut disegel. Ini bukan pertanda baik. Mungkinkah itu berarti bahwa makhluk laut yang perkasa juga telah mengetahui situasinya dan akan bergabung dalam kompetisi? Sekarang berhenti tidak mungkin lagi, menghancurkan blokade dengan kekuatan adalah satu-satunya pilihan. Hentikan mereka! Di luar laut terlarang, sekelompok hiu perak muncul. Rune menyembur keluar dari mulut mereka, berubah menjadi cahaya ilahi yang dirajut dengan rapat. Mereka bergegas ke langit sebelum menyerang semua orang. Makhluk laut tidak hanya besar, tetapi juga kuat. Setiap hiu perak sangat besar dan menyebabkan gelombang setinggi gunung menyembur keluar. Ombak diresapi dengan teknik berharga yang tangguh saat mereka menghantam. Suara Wu mulai mengganggu udara. Riak perak dari tanduk binatang mulai menyebar seperti gelombang saat bergegas ke depan. Pertempuran dimulai. Satu sisi mencoba masuk, dan sisi lain melakukan segalanya untuk menghentikan mereka. Laut berfluktuasi dengan hebat. Gelombang biru membubung ke langit saat rune saling bersilangan seperti kilat. Pertempuran mereka sangat sengit.
10 atau lebih orang dari Gunung Ilahi Archaik menggunakan tanduk binatang tertinggi mereka untuk memecahkan blokade dan memasuki lautan kematian yang menakutkan. Puluhan tubuh hiu perak tertinggal. Kalian semua adalah daging mati. Raungan marah datang dari belakang. Dari laut yang jauh muncul sirip punggung berwarna perak. Adegan itu sangat menakutkan. Puluhan ribu hiu berdesakan rapat dan mendatangi mereka tanpa kendali. Ya Tuhan! Laut ini mengerikan. Air yang tak terbatas mengandung begitu banyak makhluk. Makhluk perkasa seperti mereka dapat muncul dalam puluhan ribu. Tidak mungkin kita bisa melawan ini. Bahkan para pelayan dewa ketakutan. Hiu perak itu bukan makhluk laut biasa, dan semuanya makhluk perkasa. Sekarang mereka datang dalam jumlah yang sangat besar, tim Gunung Divine Archaik tidak berani melawan, segera melarikan diri sebagai hasilnya. Mereka akhirnya melarikan diri ke laut terlarang, dan kabut menebal di sekeliling. Air laut biru naik dan turun, dengan uap menutupi sekitarnya. Matahari telah kabur. Semakin dalam mereka masuk, semakin gelap jadinya. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, kemungkinan besar mereka akan tersesat. Uap memenuhi udara dan kabut melingkar di sekitar mereka. Semuanya sunyi, tempat ini sunyi senyap. Pada saat itu, para pelayan ilahi sedang berjuang. Mereka hampir tidak bisa mengoperasikan tanduk binatang tertinggi di bawah mereka. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak divine power di sini, dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sulit untuk tetap tinggi di sini seperti di legenda. Tempat ini sangat menguras energi, dan yang lebih kuat, semakin tidak mau individu itu masuk ke sini, karena hal-hal yang tidak terduga mungkin terjadi. Mereka mendarat di laut, menggunakan tanduk binatang sebagai perahu. Klakson melepaskan simbol saat berlayar di laut yang luas. Kita seharusnya berada di tempat yang tepat. Aku bertanya-tanya di mana sarang Kunpeng. Semoga tidak ada yang salah mulai sekarang. Kata seorang hamba ilahi. Mereka berlayar ke depan. Airnya tenang tanpa ombak. Shihao dan yang lainnya tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa, tetapi para pelayan ilahi segera menjadi terkejut. Mereka ditekan, tingkat kultivasi mereka melemah. Semakin jauh mereka berlayar, semakin tidak nyaman jadinya. Perasaan tertekan itu mengerikan. Ih, itu tidak benar. Terkadang, penindasan dicabut. Kultivasi saya berfluktuasi, sangat tidak stabil. Jelas bahwa kita mendekati sarang dewa kuno. Ada yang tidak beres. Ketika para ahli perkasa mendekati sarang ilahi, tingkat kultivasi mereka akan secara bertahap dibatasi sampai mereka dikurangi ke tingkat transformasi roh. Situasi sekarang entah bagaimana berbeda. Situasinya berbeda, dan seseorang tidak harus berada di alam transformasi roh untuk memasuki tanah terlarang. Sepertinya makhluk yang lebih kuat juga bisa masuk. Setelah bepergian selama lebih dari setengah hari, para pelayan dewa sampai pada kesimpulan yang mengejutkan ini setelah kesimpulan dan analisis mereka yang berulang-ulang. Beberapa perubahan mengejutkan sedang terjadi di wilayah laut ini, dan kemungkinan sarang Kunpeng kuno akan segera terwujud dan tidak lagi memaksakan pembatasan seperti itu. Makhluk dari Gunung Ilahi semua bersukacita dan segera mencoba menghubungi para tetua. Jika para tetua datang, maka peluang untuk berhasil akan menjadi jauh lebih besar. Shihao adalah satu-satunya yang merasa ada yang tidak beres. Perubahan ini sangat tidak menguntungkan baginya. Laut terlarang itu tenang, bahkan sampai merasa tak bernyawa. Jika tidak ada yang berbicara, keheningan bisa membuat mereka gila. Permukaan laut benar-benar datar. Kabut air melambai tertiup angin dan kabut naik di udara. Lingkungan sekitar lebih kabur dari sebelumnya, dan matahari hampir tertutup. Itu redup di sekitar. Ih, apa itu?
Seseorang tiba-tiba memanggil dengan terkejut dan menunjuk ke depan di mana secercah cahaya bisa terlihat. Sebuah kapal seukuran gunung yang dalam kondisi mengerikan muncul. Simbol berkedip saat melayang di permukaan laut. Itu adalah kapal perang dari Saturn Meteoric Divine Mountain. Aku pernah melihatnya sebelumnya, kata Chihuo. Dia benar. Aku juga melihatnya. Yin Sue mengangguk. Mereka semua berasal dari Gunung Ilahi Archaik dan telah saling mengunjungi. Mereka telah bertemu saingan di antara para murid dan keturunan dari kekuatan besar lainnya, jadi mereka secara alami tahu tentang kapal perang yang luar biasa ini. Jelas, orang-orang dari Gunung Ilahi Jatuh Selatan telah diserang dan kapal berharga mereka telah dihancurkan di sini. Mereka tidak tahu apakah ada yang selamat. Ini membuat mereka semakin gugup. Laut mati penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Jika mereka berperilaku tidak hati-hati di sini, maka itu mungkin menjadi saat-saat terakhir mereka. Kabut itu menebal. Mereka terus bergerak maju, tetapi hal-hal di permukaan laut sulit dikenali. Semuanya kabur. Aku bisa melihat kapal. Seseorang memanggil dengan terkejut dan menunjuk ke kejauhan. Melalui kabut tebal, mereka hampir tidak bisa membuat beberapa kapal berlayar perlahan. Beberapa sebesar gunung, dan yang lain hanya lebih dari 1 siang panjangnya. Kapal-kapal itu terpisah jauh satu sama lain. Ini sangat aneh. Kenapa mereka tidak mengeluarkan suara? Ketika kapal-kapal itu lebih dekat, mereka bisa melihat cahaya kehijauan berkilauan di atasnya. Warnanya membuat kapal terlihat menyedihkan dan sedikit menakutkan. Seberapa kuno kapal-kapal ini? Kapan dibuat? Ketika mereka bisa melihat lebih jelas, bahkan para pelayan dewa pun menjadi heran. Mereka adalah kapal yang hilang dari zaman kuno, yang disebut kapal hantu. Jangan mendekati mereka, atau hal-hal buruk akan terjadi dan kita semua akan terbunuh. Mereka segera berbelok ke arah lain, berusaha menghindari kapal-kapal itu. Hong! Gelombang mengejutkan tiba-tiba naik. Arus besar mengguncang tanduk binatang besar itu. Meskipun simbol masih bersinar, mereka masih hampir terbalik. Hati-hati! Teriak Yin Sue. Dia melihat ke belakang gadis berpakaian ungu, dan kengerian memenuhi matanya. Rambut berdiri di punggung mereka saat permusuhan yang mematikan membuat mereka kedinginan. Sayap kunpeng bersinar terang di punggung Shihao. Dia melemparkan gadis berpakaian ungu ke udara, dan dia sendiri juga menghindar dengan cepat dari tempat itu. Peng! Sebuah tentakel besar menghantam tempat mereka berdiri. Tanduk binatang itu terguncang saat simbol melintas. Rasanya seperti gempa bumi. Beraninya kamu? Para pelayan ilahi mengoperasikan tanduk binatang itu bersama-sama, melepaskan cahaya berharga untuk menangkis monster itu. Gelombang besar naik ke langit. Monster hitam sebesar gunung muncul dari laut, dan masing-masing tentakelnya cukup panjang untuk mencapai langit. Tanduk binatang itu sendiri adalah harta karun tertinggi, namun monster itu masih bisa menghadapinya secara langsung, membuktikan betapa tangguhnya itu. Itu adalah tokoh utama dari orang-orang biadab yang hebat. Dengan suara honglong, petir hitam menghantam tanduk binatang itu, hampir menjatuhkannya. Rune menembus ke dalam, menyerang cahaya berharga yang menjaga mereka dan menyerang semua orang. Pada saat ini, tanduk binatang itu dipukul dengan kacau. Semua pelayan dan penjaga ilahi bergerak untuk membela para remaja. Satu-satunya yang terlupakan pada saat kritis ini adalah Shihao. Lagi pula, dia hanya orang asing. Ketika nasib semua orang tergantung pada keseimbangan, dia ditinggalkan. Tidak ada yang datang kepadanya. Hong! Dia terlempar oleh gelombang turbulensi dan jatuh ke air. Tidak baik. Shihao terkejut melihat tentakel datang ke arahnya seperti punggungan gunung. Ah, persetan! Matanya berkedip.
Bergerak dengan kecepatan tinggi, dia menginjak permukaan laut dan bergegas ke salah satu kapal hantu yang telah hilang di sini sejak zaman kuno. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.